Kefahalukum, hamasah ya belajarnya hari ini. Alhamdulillah, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini akan membahas topik bab 2 yang berjudul menjaga martabat manusia dengan cara menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Pertama, kita akan menganalisis Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Surah An-Nur ayat 2. Perhatikan dengan baik dan dengarkan bacaan, tajwid, serta isi kandungan. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Ada 4 isi kandungan ayat. Yang pertama, larangan mendekati zina dan perbuatan yang mengarah kepada zina. 2. Zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. 3. Perbuatan zina merupakan dosa besar yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Zina merupakan perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Lalu, apa saja tajwid yang ada pada ayat tersebut? Innahu gunnah wala matobi'i taqrabu qalqalah sugra fahisyatau wasa idgam bigunnah sabila mat'arik lisikun. Selanjutnya, perhatikan Quran Surah An-Nur ayat 2 sebagai berikut. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Ada 3 isi kandungan surat tersebut. Pertama, perintah Allah untuk mendera penzina sebanyak 100 kali. 2. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah. 3. Pelaksanaan hukum tersebut disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Adapun hukum tajwidnya, Az-zaniyatu alif lam syamsiyah ra'fatun fi ikhfa minal mu'minin mat'arif lisukun minhuma izhar ta'khudkum bihima ikhfa syafawi. Berdasarkan kedua dalil tersebut, Allah sangat melarang hambanya berbuat zina bahkan mendekatinya terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina. Kata zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya pasutri yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam. Zina merupakan penghinaan terhadap hakikat jati diri manusia dan dibenci serta dilaknat oleh Allah karena termasuk perbuatan keji dan dosa besar. Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal atau jarimah yang dikategorikan hukuman hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hukum zina adalah haram berdasarkan Quran Surah Al-Isra ayat 32, bahkan mendekatinya pun juga haram hukumnya. Haram adalah apabila kita kerjakan mendapat dosa dan apabila kita tinggalkan mendapat pahala. Adapun pembagian zina atau macam-macam zina ada 2, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan yakni zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau dengan kata lain selingkuh.
Kedua, zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, atau dengan kata lain pacaran. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal. Oleh sebab itu, orang yang melakukannya dikenakan hukuman sesuai dengan syariat Islam. Ada dua hukuman pelaku bagi penzina. Yang pertama, didera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi penzina ghairu muhsan, ditambah dengan cara mengasingkan pelakunya. Dua, dirajam atau dilempari dengan batu sampai mati bagi penzina muhsan atau penzina yang sudah menikah dengan cara dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher di depan publik. Imam Sayuti di kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia, dan 3 dampak lagi akan ditimpakan kelak di akhirat. Dampak di dunia yakni menghilangkan wibawa atau kehormatan, mengakibatkan kefakiran, dan mengurangi umur. Adapun dampak yang akan dijatuhkan di akhirat kelak, yang pertama, mendapat murka dari Allah karena zina merupakan dosa besar. 2. Hisab yang jelek atau banyak dosa. 3. Siksaan di neraka. Agar terhindar dari zina, maka kewajiban menutup aurat dengan berbusana sesuai dengan syariat Islam merupakan salah satu akhlak yang sangat penting dalam Islam, terutama dalam mencegah dan menjauhkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, pergaulan yang sehat. 2. Menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. 3. Menjaga pandangan dan kehormatan. Salah satunya dengan cara menundukkan pandangan dan jangan berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya. 4. Meningkatkan kegiatan positif dan rajin berpuasa. Yuk hijrah, tetap istiqamah di jalan terbaik. Katakan tidak untuk pacaran. Katakan tidak pada pergaulan bebas. Fokuslah pada masa depan. Anak muda yang memiliki masa depan enggan berpikir untuk pacaran karena selain kemaksiatan juga penuh kepalsuan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kerjakanlah evaluasi berikut. Jangan lupa tulis soal dan kerjakan dengan benar. Semoga berkah dan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.